Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lor. Jumpa lagi bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Oke kawan, sebelumnya saya minta maaf beberapa hari ini nggak upload karena lagi kurang enak badan, dan sekarang baru bisa upload lagi. Aku robek mulutmu. Oke kawan-kawan, masih lanjut film Mak Lampir ya. Kita lanjutkan episode yang kemarin. Di episode sebelumnya, Nyai Bidara yang mencoba memanggil Mak Lampir dan mencoba untuk menangkap Mak Lampir. Maka terjadilah pertempuran yang sengit antara Nyai Bidara dan Mak Lampir. Namun rupanya setelah cukup lama bertarung, Mak Lampir malah pergi begitu saja. Dan gagallah Nyai Bidara untuk menangkap Mak Lampir. Di suatu malam, sekelompok kompeni Belanda yang tengah kebingungan karena Mataram menolak kehadiran mereka, tiba-tiba didatangi Mak Lampir. Mak Lampir menyuruh para kompeni untuk pergi ke Wonosobo dan membantu Wonosobo yang akan memberontak ke Mataram. Pergilah ke Wirosobo, karena Adipati Wirosobo mau memberontak kepada Mataram. Bantulah dia. Keesokan malam berikutnya, di kediaman Kiai Jabat, Nyai Bidara menceritakan kepada kakak seperguruannya Kiai Jabat bahwa dia melihat Mak Lampir yang mendatangi kemah para kompeni Belanda. Bahaya. Orang-orang bule itu sudah sampai ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama, datanglah para petinggi keraton Mataram bermaksud meminta petunjuk atas segala kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini di Mataram. Kami sudah mengganggu istirahat Kiai. Makanya kami semua datang kemari mohon petunjuk Kiai. Mataram sedang terkena musibah. Puluhan korban berjatuhan mati terbunuh. Pasti Mak Lampir. Mak Lampir? Kiai Jabat kemudian menceritakan tentang Mak Lampir. Dia itu bukan perempuan biasa. Adik seperguruan hamba, Nyi Bidara, saat ini sedang berusaha mengusir Mak Lampir. Kiai Jabat juga mempertemukan petinggi keraton Mataram itu dengan Nyai Bidara. Hingga akhirnya kini mereka mengetahui siapa sebenarnya Nyai Bidara dan siapa yang membunuh para warga keturunan Kiai Ageng Prayogo selama ini. Kami mohon maaf atas perlakuan kami pada Nini tempo hari. Tidak apa-apa, Kanjeng. Kuburan Mak Lampir ada yang membongkar, sehingga dia bisa bangkit dan gentayangan. Apakah Nyai dapat mengira-ngira di mana Mak Lampir berada? Tadi malam Mak Lampir mendatangi orang-orang Belanda. Belanda? Nyai Bidara juga menceritakan tentang yang dilihatnya semalam, bahwa kompeni akan membantu Kadipaten Wonosobo untuk memberontak kepada Mataram, dan Mak Lampir ada di belakang mereka. Gusti Sultan Agung harus waspada, karena Mak Lampir menyuruh orang-orang Belanda membantu Adipati Wirosobo yang mau memberontak kepada Mataram. Suatu hari di Keraton Mataram, Sultan Agung tengah mengadakan pertemuan dengan para pejabat keraton untuk membahas tentang kompeni Belanda yang membantu Adipati Wirosobo, dan Mak Lampir ada di belakang mereka. Mak Lampir? Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Kita tidak akan memaafkan siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram. Sementara itu di tengah lapang, anak-anak tengah bermain perang-perangan. Dari jauh Kiai Jabat dan Nyai Bidara tengah mengawasi anak-anak itu. Rupanya Kiai Jabat sedang mencari seorang anak untuk dijadikan murid. Dan Kiai Jabat tertarik kepada salah satu anak itu yang bernama Sembara.
Aku Kiai Jabat. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Kiai Jabat. Adipati Wirosobo, betul-betul jumawa. Suatu malam saat Tumenggung Suratani tengah bincang-bincang dengan bawahannya, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seorang punggawa yang mati dibunuh dan langsung disusul oleh tawa Mak Lampir. Siapa dia, Kanjeng? Aku sendiri tidak tahu. Mak Lampir sempat menampakkan diri di hadapan Tumenggung Suratani. Namun tak lama, Mak Lampir hilang begitu saja. Kalau mendengar dari suara tawanya, seperti mengandung kekuatan gaib. Keesokan harinya, Sembara yang tengah memancing bersama Basir tiba-tiba didatangi Kiai Jabat dan mengajaknya pergi. Kakek Jabat. Bagaimana, Kek? Ayo. Pohon pisang sifatnya sangat baik untuk ditiru. Saya harap kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang datang dari... Hingga larut malam Sembara berada di rumah Kiai Jabat. Sampai akhirnya Kiai Jabat merasakan bahwa Sembara dikhawatirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ibumu gelisah. Ayo ku antar pulang. Dan Kiai Jabat pun mengantar pulang Sembara. Sementara itu di Keraton Mataram, Sultan Agung tengah bermeditasi untuk meminta petunjuk atas kekacauan yang diakibatkan ulah Mak Lampir. Tiba-tiba muncullah Nyai Roro Kidul dan memberikan petunjuk kepada Sultan Agung bahwa Mak Lampir bisa dilumpuhkan dengan senjata sakti yang bernama Cemeti Amal Rasuli. Carilah Cemeti Amal Rasuli. Hanya dengan itu Mak Lampir bisa dilumpuhkan. Sultan Agung kemudian menugaskan kepada Tumenggung Suratani untuk mencari Cemeti Amal Rasuli. Tumenggung Suratani, aku tugaskan mencari Cemeti Amal Rasuli. Baru saja Tumenggung Suratani keluar dari istana, tiba-tiba didatangi Mak Lampir. Itulah pertama kalinya Tumenggung Suratani melihat sosok Mak Lampir. Sempat terjadi pertarungan antara Tumenggung Suratani dan Mak Lampir. Namun tak lama Mak Lampir pun pergi. Kau yang bernama Mak Lampir. Jangan sampai aku salah tangan. Benar, Kanjeng Tumenggung. Begini rupanya wujud manusia siluman itu. Benar-benar siluman. Kau melakukan pembunuhan seenaknya saja. Rakyatku menjadi gelisah karena ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi, kau membantu Belanda dan membantu pemberontak. Berarti, secara tidak langsung kau ingin berhadapan dengan aku, Tumenggung Suratani, singa dari Mataram, jin setan, dan demit sekalipun. Aku ladeni. Keesokan harinya menjelang hari mulai gelap, Tumenggung Suratani pergi ke tempat Kiai Jabat untuk meminta petunjuk atas masalah yang dihadapinya. Terima kasih. Kiai Jabat kemudian menyarankan Tumenggung Suratani untuk pergi ke lereng Gunung Merapi untuk menemui Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Tak lupa Kiai Jabat memberikan nasihat kepada Tumenggung Suratani untuk berhati-hati melewati hutan larangan menuju lereng Gunung Merapi. Karena di hutan larangan itu banyak dihuni lelembut yang sangat berbahaya. Kanjeng Tumenggung akan melewati hutan larangan. Penghuni hutan larangan itu bangsa lelembut, dedemit, genderuwo, dan lain sebagainya. La hawala wala quwata illa billahil aliyil azim.
Cita rasa dan karsa yang kalian miliki. Setelah sampai di Padepokan Jemboro Kuning, Tumenggung Surotani langsung disambut oleh Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Tumenggung Surotani pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk mencari Cemeti Amal Rasuli. Dan Kiai Ageng pun menunjukkan Cemeti Amal Rasuli yang dimaksud Tumenggung Surotani. Inilah Cemeti Amal Rasuli yang Kanjeng Temenggung cari itu. Namun ketika Tumenggung Surotani akan mengambilnya, ternyata senjata itu tak bisa diambil. Bahkan tenaga Tumenggung Surotani malah tersedot oleh Cemeti Amal Rasuli itu. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun kemudian menyarankan kepada Tumenggung Surotani untuk membersihkan diri, lahir dan batin sebelum menggunakan senjata itu. Bersihkan lahir dan batin. Saya mohon, Kiai memberikan petunjuk kepada saya. Tumenggung Surotani pun tinggal beberapa hari di Padepokan Kiai Ageng Jembar Jumantoro untuk menimba ilmu sampai akhirnya Tumenggung Surotani berhasil membersihkan hatinya dan berhasil menguasai Cemeti Amal Rasuli. Bangunlah Kanjeng. Sekarang Kanjeng Temenggung sudah bisa memiliki Cemeti Amal Rasuli ini. Dengan Cemeti Amal Rasuli, Tumenggung Surotani kemudian menghadapi Mak Lampir. Dosamu yang seenaknya membunuhi rakyat sudah tidak bisa diampuni lagi. Kanjeng Tumenggung bukan tandingan saya. Saya ingin tahu, apa kau benar-benar sakti terhadap cambuku ini? Senjata apapun tidak akan mampu menundukkan saya. Coba tahan, Cemeti Amal Rasuli ini. Aku ditipu mentah-mentah. Mak Lampir sempat terkena Cemeti Amal Rasuli, namun Mak Lampir bisa lolos dan melarikan diri. Tumenggung Surotani kemudian menceritakan kegagalannya menangkap Mak Lampir kepada Kiai Ageng. Namun Kiai Ageng menyatakan tidak apa-apa karena meskipun Mak Lampir lolos, namun Cemeti Amal Rasuli sudah cukup membuat Mak Lampir kehilangan kesaktiannya. Cemeti Amal Rasuli meskipun tidak membuat Mak Lampir mati, tapi telah memusnahkan kekuatannya. Ia membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kekuatannya dan mengembalikan kesaktiannya. Iya, Mak Lampir masih berada di Mataram. Tumenggung Surotani kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mencari Mak Lampir karena Tumenggung Surotani yakin dengan hilangnya kesaktian Mak Lampir pasti masih berada di wilayah Mataram. Mana Mak Lampir? Tidak tahu. Rumah kamu saya periksa. Tidak, Pak. Saya sudah lama tidak merampok lagi, Pak. Percayalah, di sini tidak ada siapa-siapa. Periksa tempat lain. Mak Lampir yang melarikan diri ditolong oleh seseorang bekas perampok. Mak Lampir meminta orang itu untuk membantunya keluar dari Mataram. Benarkah mereka sudah jauh?
Nyai mau kemana? Kemana saja. Yang penting keluar dari Mataram. Kalau aku menolong Nyai, upahnya apa? Supaya aku menjadi maling yang paling sakti. Aku ajari kau ajian Braja Musti. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Mak Lampir keluar dari Mataram? Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.